Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Hanindya Maryam, mahasiswa Prodi Perpajakan Angkatan 2024, praktisi Politeknik Bisnis Digital. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai elemen yang ada di lingkungan makro yang mempengaruhi bisnis digital serta dampak dari faktor-faktor yang ada di dalam lingkungan makro terhadap kinerja bisnis digital. Apa sih lingkungan makro itu? Lingkungan makro atau lingkungan eksternal terdiri dari berbagai faktor dan kekuatan di luar perusahaan yang mempengaruhi proses bisnis, dan perusahaan tidak memiliki kendali atas perubahan mereka. Lingkungan kompetitif sendiri terdiri dari pesaing, pemasok, pemerintah, pelanggan, komunitas lokal, kreditur, dan sebagainya. Sementara itu, lingkungan internal terdiri dari berbagai aspek dalam organisasi seperti budaya perusahaan, struktur organisasi, dan sumber daya perusahaan. Lembaga makro terdiri dari beberapa faktor. Pertama, faktor politik. Contohnya seperti perubahan kepemimpinan negara, kerusuhan politik, kudeta, korupsi, kebijakan pemerintah, dan program kesejahteraan. 2. Faktor ekonomi. Contohnya seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, pajak, harga obligasi, tingkat pengangguran. 3. Faktor sosial budaya. Contohnya seperti pertumbuhan populasi, komposisi demografis, misalnya usia, agama, etnis, lalu selera dan preferensi, pendapatan dan kekayaan rumah tangga, serta migrasi. 4. Faktor teknologi. Contohnya seperti internet, printer 3D, teknologi serat optik, dan nanoteknologi. Faktor lingkungan. Contohnya seperti bencana alam, pemanasan global, dan polusi. Terakhir ada faktor hukum. Contohnya seperti perlindungan konsumen, peraturan persaingan, persyaratan kesehatan produk, dan kebijakan perdagangan. Bagaimana sih lingkungan makro dapat mempengaruhi bisnis? Lingkungan makro dapat mempengaruhi keputusan, profitabilitas, dan fungsi perusahaan. Dan mereka tidak memiliki kontrol absolut untuk mengarahkan dampaknya demi keuntungan mereka. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam perencanaan strategis. Kita ambil contoh perusahaan asuransi. Salah satu pendapatan perusahaan asuransi selain premi adalah pendapatan investasi. Untuk mengalokasikan investasi ke kelas yang tepat, perusahaan asuransi harus mempertimbangkan tren di masa depan dari beberapa indikator ekonomi. Misalnya, perusahaan memprediksi bank sentral akan menaikkan suku bunga kebijakan tahun depan. Peningkatan suku bunga ini akan berdampak pada penurunan harga obligasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan apakah akan mengurangi paparan investasi mereka dalam obligasi atau tidak. Elemen lingkungan makro itu sifatnya dinamis. Maksudnya, dapat berubah dari waktu ke waktu dan membawa ketidakpastian pada bisnis. Jadi, Anda tidak perlu memasukkan semua faktor pada saat menganalisis perusahaan. Jadi, fokus saja pada faktor signifikan perusahaan. Perubahan elemen makro dapat menghadirkan peluang sekaligus ancaman. Karena di luar kendali, Anda perlu menganalisis faktor mana yang paling berpengaruh terhadap perusahaan. Idealnya, Anda harus memanfaatkan peluang dengan memanfaatkan kekuatan internal yang ada dan meminimalkan dampak ancaman terhadap kelemahan internal.